Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ibu Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri, dalam hal ini Ibu Hajjah Sri Wahyuli Malik ST. Alhamdulillah jauh-jauh dari Makassar datang ke Enrekang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri umur panjang, keselamatan sampai ke tujuan, sehingga bisa terus mendampingi kita semua di pondok pesantren ini. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Direktur Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri, dalam hal ini guru kita, Guru Ta Cep Kurnia. Saya kenal beliau 1 tahun yang lalu, isi kajian di Tanruk Tedong. Kebetulan kami juga dari Tanruk Tedong ya. Mungkin ada beberapa juga santri kita dari Sidrap Timur ya. Tentu Guru Ta Cep Kurnia memiliki ilmu yang dalam. Tentu saya secara pribadi mungkin belum bisa melebihi kapasitas beliau, apalagi sebagai direktur pondok pesantren kita. Dan juga ada beberapa guru-guru yang kami kenal di sini, juga ada senior saya dari Asadiyah, juga ada Ustadz Salah dan ustadz-ustadz yang lain. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur pada malam hari ini Allah memanjangkan umur kita, menyehatkan badan kita, sehingga kita bisa melaksanakan suatu kegiatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apalagi tadi kita buka acara kita dengan membaca banyak sholawat, dan sholawat yang terakhir tadi yang kita baca dari kitab Barazanji yang dikarang oleh Guru Ta Syekh Ja'far, yang tadi juga kita ada Mahallul Qiyam. Terakhir kali saya merasakan suasana Mahallul Qiyam seperti tadi 3 tahun yang lalu saat kami masih kuliah di Jakarta. Ya, ini ada Mahallul Qiyam gaya-gaya Jawa. Tidak heran karena memang Guru Ta Cep Kurnia dari Jawa Barat. Ya, kalau kita lihat tradisi maulidian kita di Tanah Bugis atau di Sulawesi Selatan khususnya, itu Mahallul Qiyamnya tidak seperti tadi ya, tapi ini adalah menurut saya sesuatu yang bagus. Kenapa kita perlu berdiri? Ada Guru Ta Profesor Nasaruddin Umar menyampaikan kepada kami saat masih kuliah di PT IKI Jakarta. Guru Ta mengatakan ya, kalau ada orang penting datang, maka kita perlu menyambut. Seperti tadi kedatangan Ibu Ketua Yayasan, kita sambut. Ustadz Cep tadi berdiri menyambut, kami menyambut karena orang penting. Bagaimana kalau Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, masa kita tidak menyambutnya? Kenapa? Karena ketika kita Mahallul Qiyam membaca salawat pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itu ruhnya Nabi itu hadir di tengah-tengah kita. Angke Nabi tak kufalau ngeta nikia mata kasarata dengan lemitai nasabak mata tak tania mata panrita, mata kita masih terhijab
Banyak sekali yang menghijab mata kita. Salah satu yang menghijab mata kita sehingga kita tidak bisa melihat ruhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dosa. Tentu kita di antara ini mungkin ada wali-wali Allah di tengah-tengah kita yang melihat itu tapi dia tidak menunjukkan itu. Yang jelas alhamdulillah tadi saat mahallul qiyam kita berdiri menyambut ruhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu alam ini tidak ada kalau tanpa ada beliau. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Begitu kata Allah dalam hadis qudsi, kalau seandainya bukan karena engkau Muhammad, lama khalaqtul aflaq, maka saya tidak akan menciptakan dunia ini. Saya akan tidak menciptakan alam semesta ini. Jadi kehadiran kita sesungguhnya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nafan caji kitu fung Allah Ta'ala tania nasabah idi, tapi karena surona fung Allah Ta'ala alimalabikna nabita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama khususnya. Apa nama khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu Taha dan Yasin. Mesti kalau kita menyebut nama ini Taha dan Yasin, nama lain Rasulullah atau nama khusus Rasulullah ini, maka hadir di tengah-tengah kita. Begitu kata Andre Gruta, Profesor Nasaruddin Umar saat menyampaikan kepada kami. Oleh karena itu, insya Allah pesantren kita berkah karena adanya kegiatan maulid ini. Bahkan salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu Abu Bakar? Khalifah yang pertama, sahabat yang juga pertama-tama masuk Islam, sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk dalam surga. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, man anfaqa dirhaman fi qiraati maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa yang membelanjakan hartanya 1 dirham pada acara maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ia membelanjakan hartanya, maka maulid itu terlaksana. Kana rafiqi fil jannah, maka saya nanti bersamanya di dalam surga. Si bawa kat nasa matu resermoni dan Allah Ta'ala, yang dari itu resurga famasina Allah Ta'ala. Maka tentu apa yang kita belanjakan pada malam hari ini agak iri fasu hilalna iwan nima barakai di nafas sia Allah Ta'ala nekena wala kimati nasabah surga pamasena. Karena kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menghidupkan maulid ini. Ya, bahkan salah seorang ulama, guru kita, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya, salah seorang ulama besar, acara maulidnya itu tidak hanya pada bulan Rabiul Awal, tapi selalu merayakan setiap hari. Andre Guruta ini selalu merayakan setiap hari. Yang dibaca bukan hanya kitab Barazanji karangan Guruta Ja'far tadi, tapi juga membaca kitab-kitab maulid yang lain seperti Sibtut Durar, kemudian Diba, dan lain-lain sebagainya. Biasanya Guruta kalau hari ini baca Barazanji, besok Diba, besoknya Sibtut Durar, dan seterusnya. Ya, Guruta selalu merayakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Dan ketika masuk Rabiul Awal, seperti pada hari ini kita masih masuk bulan Rabiul Awal, maka Andre Guruta lebih memperbanyak lagi kegiatan maulidnya. Dan apa berkahnya? Guruta meninggal dunia pada tahun 2004. Di mana meninggal? Di Makkah. Dan tradisi ataukah aturan di Makkah itu tidak seperti aturan kita di Kabupaten Enrekan. Kenapa di Makkah? Kalau ada orang yang meninggal dunia, ada aturannya, suatu saat akan dibongkar. Di tumma nafada kuburu kota naogi, maka dan melo ibongkara, kecuali tanah sengketa. Ya. Termasuk umurnya Guruta
meninggal 29 Oktober 2004. 1 tahun kemudian juga dibongkar. Berarti dibongkarnya pada tahun 2005. Apa yang terjadi? Ternyata keingkapan Andre Gurutta tadi, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini masih utuh. Bukan hanya keingkapannya, tapi jasadnya utuh. Bukan hanya jasadnya yang utuh, tapi harum baunya, wangi baunya. Irwatak kalina Andre Gurutta. Maka kesimpulan petugas saat itu, kita pending. Kuburnya Gurutta tidak jadi dibongkar. Ditunggu 1 tahun kemudian. Berarti pada tahun 2000 berapa? 2006. Dibongkar kembali kuburannya Gurutta. Apa yang terjadi? Ternyata tidak ada perubahan terhadap keingkapannya. Bahkan petugas ini heran melihat kuku dan rambutnya Andre Gurutta memanjang, bahkan baunya itu semakin semerbak, semakin harum. Ya, dena fada bota idi to keturu pusat tak mitik wali wena kalipat tak mak bau agah mak bau samanah. Iya. Apalagi santri putra sudah main bola langsung masuk kelas. Mantap. Gurutta ini luar biasa. Sudah 3 tahun lamanya di dalam tanah. Tapi tidak ada perubahan terhadap jasadnya. Tidak ada perubahan terhadap keingkapannya. Akhirnya apa yang terjadi? Petugas menunda lagi 5 tahun yang akan datang. Berarti dibongkar pada tahun berapa lagi? 2011. Pada tahun 2011, kuburan Andre Gurutta Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dibongkar kembali, dan ternyata kejadian yang ditemukan masih sama. Akhirnya sampai sekarang tidak dibongkar kuburannya. Ya. Akhirnya sampai sekarang kuburan Andre Gurutta tidak pernah lagi dibongkar. Hikmahnya, banyak orang yang tadinya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Andre Gurutta berbalik mendukung. Barakahna amulukangi. Berkahnya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga jasadnya Andre Gurutta tidak dijepit oleh tanah. Masiri itane mandrewi. Ya, juku na Andre Gurutta nasabah barakah. Ya. Kita juga sebagai santri harusnya kita jangan terlalu pede. Ya, jangan terlalu pede, jangan hanya mengandalkan kemampuan kita untuk belajar di sini. Karena belajar di kelas itu hanya salah satu cara, ya, hanya salah satu media untuk mendapatkan ilmu. Alangkah miskinnya santri kalau hanya berguru pada orang hidup. Kenapa? Karena santri juga itu bisa berguru kepada orang yang tidak hidup. Bagaimana caranya? Dengan cara bertawassul. Makanya jangan andalkan diri kita. Banyak juga kejadian santri-santri ketika kita sekolah, kita menganggap dia yang paling bodoh, mohon maaf. Ya. Ya, dia ranking paling terakhir di kelas. Tapi ternyata setelah keluar dari pesantren, siapa yang paling sukses? Ternyata santri yang tadi kita anggap bodoh. Kenapa? Karena ada keberkahan yang didapatkan yang tidak didapatkan oleh santri lain. Makanya tadi saya sampaikan, mencari ilmu itu di kelas hanya salah satu media. Ada santri bahkan tidak pernah masuk kelas. Tidak pernah masuk kelas bukan karena nongkrong di pojok, bukan karena sembunyi-sembunyi di WC merokok, bukan karena ketika waktu sholat subuh sembunyi di bawah kasur. Ya, bukan santri yang pura-pura sakit, tapi santri yang banyak berkhidmat kepada kiai-kiainya, santri yang banyak berkhidmat kepada guru-gurunya. Anak santri
macam apa kelebih ku guruna. Pintar memuliakan gurunya, dengan jalan itulah Allah kasih dia ilmu. Ya. Dengan jalan itulah Allah berikan keberkahan kepada hidupnya. Nah, banyak juga santri yang ketika masih di pesantren yang luar biasa, tapi setelah keluar dari pesantren tidak jadi apa-apa. Ya, kuncinya apa? Keberkahan itu. Tentu anak-anakku semua, dari momentum Maulid ini kita harus sadar diri bahwa jangan hanya andalkan diri kita, libatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap aktivitas belajar kita. Termasuk kita sebagai tim pengajar, libatkan Rasulullah di setiap aktivitas belajar mengajar kita. Jangan pernah terlewatkan, dikirimkan suratul Fatihah kepada 3 kelompok. Siapa itu? Pertama, kita niatkan suratul Fatihah itu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Yang kedua, kita kirimkan suratul Fatihah kepada guru-guru kita, khususnya muassis pondok pesantren Rahmatul Asri dan guru-guru kita yang lain, baik yang masih hidup ataupun yang meninggal dunia. Kemudian kelompok yang ketiga yang terakhir, jangan pernah lupa kirimkan suratul Fatihah kepada kedua orang tua kita. Kenapa penting juga kita kirimkan kepada kedua orang tua kita? Bukankah kita sering mendengar ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu ada pada murka kedua orang tua. Nafasa kita matuan tak makada anak-anak maduraka rito matuanna maka tanin namarunru maka leja namarutu degaga de cellino degaga de cing akhirat nalulunga. Tentu yang tadi kami sampaikan itu bisa kita amalkan sehingga ilmu yang kita akan dapatkan itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sampai jam 12 saja ya. Karena baru jam 10. Bagaimana santri-santriwati? Siap sampai jam 12? Santriwati siap? Itu yang di belakang bilang tidak siap. Yang pakai baju putih yang sandar di tembok itu, yang jauh di dalam kelas, tidak ada yang lihat. Saya juga tidak lihat sebenarnya. Ya, kita perlu menghidupkan. Ya, jadikan momentum Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan sunnahnya. Ya. Sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan sunnah? Saya mau pinjam istilahnya Andre Guruta, Profesor Kuresihab ketika menjelaskan sunnah. Ya, apa itu sunnah? Maka dia Andre Guruta, Profesor Kuresihab, sunnah itu setidaknya memiliki 3 pengertian. Yang pertama, as-sunnah ay bi ma'na al-hadis. Sunnah itu maknanya hadis. Qaulun nabi wa fi'lun nabi wa takrirun nabi. Perkataan nabi, perbuatan nabi, ketetapan atau persetujuan nabi yang biasa kita pelajari di sekolah, yaitu hadis atau ulumul hadis. Itulah pengertian sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, ya, bimakna al-hukum, bermakna hukum. Sunnah kebalikan daripada makruh. Kalau sunnah kan apa artinya sunnah? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau makruh adalah dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Itu makna yang kedua, kata Andre Guruta. Makna yang ketiga, sunnah adalah gaya hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara hidup Nabi itu adalah sunnah. Ya, banyak contohnya, seperti memelihara jenggot. Tabe tapara jangan kadang penasabang kata jenggot kucek dek. Iya, buat di mobil bilang. Ternyata kita tidak akan menemukan perintah hadis Nabi
mengatakan tumbuhkanlah jenggotmu. Ya, tidak pernah. Makanya kalau tidak punya jenggot, laki-lakinya santri-santri tidak usah dicore-core pakai spidol. Ya. Tidak usah beli minyak Firdaus untuk menumbuhkan itu, karena kita tidak akan menemukan hadis Nabi memerintahkan kita untuk menumbuhkan jenggot. Tapi yang ada adalah memelihara jenggot. Kenapa hadis Nabi memelihara jenggot? Karena genetik orang Arab itu memang rata-rata berjenggot. Maka hadis Nabi itu memerintahkan memelihara jenggot. Maka sunnahnya Nabi dalam hal ini persoalan jenggot adalah memeliharanya, bukan menumbuhkan. Kak beda. Silengat tu narik ifatui si bawa ifiare. Kalau kita tumbuhkan berarti memang asalnya tidak ada. Kalau dipelihara asalnya ada, tapi kita perbaiki. Itu namanya memelihara. Nah, inilah pengertian sunnah. Pengertian sunnah yang ketiga menurut Andre Guruta Profesor Quraisyihab. Jadi tidak semua sunnah itu selalu kita kaitkan dengan hukum. Tidak semua sunnah itu tidak kaitkan dengan hadis. Tidak semua sunnah itu kita kaitkan dengan gaya hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada perbuatan Nabi yang tidak harus kita laksanakan. Bahkan ada perbuatan Nabi yang tidak boleh kita lakukan. Apa itu perbuatan Nabi yang tidak boleh kita lakukan? Nabi itu istrinya ada lebih dari 4. Berapa istri Nabi? Ada yang mengatakan 9. Ada juga 11. Yang jelas lebih daripada 4. Jadi santri-santri tidak usah bercita-cita punya 4 istri. Iya. Iya. Ustaznya juga tidak bisa. Iya. Kenapa saya mengatakan tidak bisa juga ustaz? Ini karena ada YouTuber yang live. Bahaya. Ini ada YouTuber dari Rapang, nama channelnya kalau tidak salah Papaseng Agama. Ini ada yang liput kita. Jadi tidak boleh sembarang ngomong, apalagi nanti ibu negara mendengar di rumah. Iya. Iya. Ya, ustaz itu cukup 1. Istrinya 1 di Enrekang, 1 di Sidrap. Ya. Tidak. Ya. Ya, kita kembali melihat tadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya, kalaupun itu tidak bernilai ibadah, itu bisa kita sulap menjadi nilai ibadah. Bagaimana caranya? Kita mengikuti itu, niat ittiba'un Nabi, karena kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu nanti akan jadi ibadah. Ya. Cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi bangun tidur, cara Nabi mandi, dan dokter-dokter modern itu sering meneliti rahasia keluar biasaan sunnah Nabi. Siapa yang meneliti? Bukan orang Islam. Ya, makanya banyak non-muslim itu masuk Islam gara-gara meneliti kebiasaan Rasulullah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, Nabi itu ya mensunnahkan, mencontohkan ketika kita bersin. Ya, ketika bersin kita disunnahkan mengucap Alhamdulillah. Orang yang mendengarkan bersin mengucapkan yarham, kemudian kembali kepada orang yang bersin mengucapkan yahdi. Tidak usah ditambah lagi. Kenapa saya bilang tidak usah ditambah lagi? Karena banyak juga sekarang anak muda ditambah. Kalau sudah bilang yarhamukallah ditambah ya sudahlah. Tidak usah ditambah. Wah, dalam penelitian ketika kita bersin,
Kenapa kita mengucap syukur alhamdulillah? Karena saat itu bakteri-bakteri keluar dari tubuh kita. Bakteri-bakteri yang menyerang kita, maka jadilah bersin, keluar semua itu. Kalaupun nanti kita flu, kan flu itu ada dua. Bolo E kanduan rupa itu bolo E. Ya, bolo. Ya. Isama bolo E dia. Ya. Ingus itu ada dua, ada yang cair, ada yang kental. Iya. Jadi ro bolo maka de baso gina angka bolo cinong, angka bolo mateke pada lebak cindolo Iya. Ternyata rahasianya ketika tubuh kita mengeluarkan flu yang cair, bakteri itu tidak masuk dalam tubuh tapi langsung dikeluarkan. Jadilah dia flu yang cair bolok cinong. Iya. Tapi ketika dia kental, matike. Iya. Dia kental, ternyata itu sudah masuk dalam tubuh kita, ditarik keluar lagi bakteri yang masuk tadi. Makanya kita ucap alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang teliti non muslim. Banyak penelitian, termasuk Nabi mengajarkan masuk kamar mandi pakai kaki apa? Kaki kiri, keluar dengan kaki. Iya. Ternyata dalam ilmu kedokteran, kaki kiri itu hubungannya dengan paru-paru. Kaki kanan itu hubungannya dengan jantung. Apa rahasianya? Ketika masuk ke dalam WC atau tempat yang kotor dengan menggunakan kaki kiri, maka bakteri itu bisa tersaring. Ya, ampe itu biasa ki mengkelingang tahu tama kamar mandi nama japa panadina nama teru mate. Ya. Banyak kejadian orang masuk, ya, masuk ke kamar mandi, perasaannya tidak enak. Kemudian dengan perasaan tidak enak itulah kemudian dia meninggal dunia. Ya. Bisa jadi karena jantungnya yang kaget. Ya. Makanya juga Nabi ketika masuk kamar mandi itu, ya, mencontohkan mandinya tidak seperti mandi santri. Bagaimana mandi santri? Dis. Ya, kalau santriwati beda, lembut dan lama. Iya. Iya, betul apa betul? Iya. Ya. Kenapa? Nabi itu mencontohkan ketika mandi, siram dulu kakimu. Boloi jolo ajemu. Siram kaki. Kemudian naik ke pusar, baru menyiram pundak kita sebelah kanan, diterus ke sebelah kiri. Setelah semua itu tersiram, maka berhenti sejenak. Kenapa berhenti sejenak? Kita mau keluarkan hawa panas. Melipasu palaifuleri watakalita. Nanti ketika panas itu semuanya keluar, kurang lebih 10 detik, tinggal dihitung 1. Ya. Kalau di pesantren biasanya tidak menghitung 1, tapi menghitungnya wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsa, sitta, sab'ah, samaniyah, tis'a, asyara. Ya. Ada juga yang keren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Boleh hitung bahasa Inggris, hitung bahasa Arab. Ya, whatever you want. Ya. Alama syi'tah. Ya. Setelah itu keluar semua, barulah kita siram kepala. Ya. Ternyata berkahnya sunnah Nabi ini menghindarkan kita dari salah satu penyakit yang disebut keropos. Ya, ataukah bahasa Inggrisnya mamengengutupnah. Iya, karena ini ada santri saya lihat sudah posisinya beda. Tadi sudah pantatnya diangkat ke kanan, sekarang diangkat ke kiri. Saya lihat lagi sekarang lututnya digerakkan ke depan. Berarti coknya rokabat tudang.
Padahal malolo mopi. Bah. Ya. Makanya penyakit ini bisa diserang oleh siapa saja. Bisa jadi karena cara kita mandi itu tidak betul. Maka janganlah mandi menyiram kepala terlebih dahulu, tapi siramlah kaki kita terlebih dahulu. Itu sunat Nabi sehari-hari. Cara makan Nabi juga. Ya, cara makan Nabi juga. Nabi itu ya, kalau makan tidak akan membuat perutnya terlalu kenyang. Tidak seperti kita. Santri atau santriwati biasanya ada momentum balas dendam. Kalau di pesantren makanan atau jatah makan itu dibatasi. Tapi pulang ke rumah atau ikut hajatan atau pergi ke pengantin, mak bulu penena. Dan kalau makan, iya fana faja mandre narik kusitet de iwetan nasi bawalin runa. Ya. Perut itu tidak bisa lagi dibedakan. Mana perut, mana jidat. Kenapa? Karena kedua-duanya sama-sama keras. Nabi tidak seperti itu. Makanan itu salah satu sumber penyakit. Yang banyak menyumbang penyakit ke dalam tubuh kita adalah makanan. Ya. Kemudian Nabi itu juga mencontohkan minumnya itu sebelum makan, bukan minumnya setelah makan. Kenapa? Karena proses pencernaan itu bisa terganggu nanti. Kasih waktu lambung kita untuk mencerna tadi yang kering, baru dimasukkan yang basahnya. Ya kurang lebih 10 menit lah menurut Andre Gruta, Habib Lutfi bin Yahya. Kena tajam-tajamui 10 menit. Barulah kemudian minum setelah itu. Kemudian dalam kitab Barasanji disampaikan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Nabi ta tuhmatan resiri termasuk Nabi ta dalam ketika makan komandre Nabi ta rasa malunya itu selalu dikedepankan. Makanya kalau Nabi makan hanya mengambil makanan yang ada di depannya. Tidak seperti umatnya. Kalau ada makanan yang jauh dan dia senang dengan itu, ya lolo di mana? Ya. Yang kiri diambil, yang kanan diambil, yang jauh. Kadangkala juga ya tangannya tidak bergerak jauh, tapi perbuatannya seperti lagi Pak supir, apa mandre mak baki, jadi napa cene si baki Iya. Nabi tidak seperti itu, menjaga harga diri. Makanlah apa yang ada di depanmu. Dan Nabi itu tidak pernah ditemukan makanan bulu penena. Makanya itu kadang-kala kita itu makan terlalu mubazir. Ya. Bahkan Nabi itu mengatakan kita tidak tahu di mana berkahnya. Jadi kalau ada makanan yang jatuh dalam hadis Nabi, dalam kitab Syarah Syama'il yang ditulis oleh Andre Gurutta Imam Tirmidzi, di situ disampaikan hadis Nabi, kalau ada makanan jatuh, ambil, bersihkan, kemudian makan. Kenapa? Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena sesungguhnya kamu tidak tahu di mana berkahnya makanan itu. Sehingga dalam hadis itu juga disampaikan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aku asabi'ahu salasan. Nabi ketika selesai makan, jarinya itu dijilat. Ya, 3 jari Nabi itu dijilat. Kenapa? Bisa jadi berkahnya ada di situ. Dan rahasia lain, dokter lagi yang teliti ini, tangan itu ada kandungan enzimnya. Kalau kita makan pakai tangan, kemudian kita jilat itu, maka ada yang membantu proses pencernaan masuk dalam tubuh kita. Ya. Luar biasa kalau kita mau hidupkan sunnah Nabi.
kita hidupkan sunnah Nabi, bukan hanya pahala yang kita dapatkan karena ittiba'un Nabi, karena kecintaan kepada Nabi, tapi juga kita dapatkan berkahnya, tapi juga kita dapatkan sehatnya. Ya. Kemudian yang terakhir, tadi satu sifat yang sangat penting yang perlu kita pegang, khususnya santri santriwati, tadi rasa malu Nabi. Ya, Nabi tak tumatan resiri nasabah itu siri etalun rupa. Rasa malu itu ada 3. Mohon izin Bu Sri, sepertinya kalau saya sampaikan ini dalam bahasa Indonesia dia masih Pak kurang seret. Nah, siri itu ada 3. Apa itu? Nomor 1, tumatan resiri. Yang kedua, makuras makuras siri. Yang ketiga, tautat desirina. Siapa itu? Iya. Niga iya makuras siri. Siapa itu yang kurang rasa malunya? Yang selalu ambil sendalnya temannya. Siapa itu yang kurang rasa malunya? Yang pakai sabun mandinya temannya, yang pakai odolnya temannya. Bahkan laki-laki itu kalau di pesantren ada laki-laki memang tidak punya sikat gigi, tapi pakai sikat giginya temannya. Ada itu. Iya. Sehingga jangan heran ya kalau di pesantren itu salah satu benda yang sering hilang adalah sandal. Bahkan saya secara pribadi waktu masih pesantren asal Sengkang, saya beli sandal di pasar sentral itu siang, sore saya ikut sholat jamaah maghrib dan juga hilang. Ini adalah tradisi-tradisi yang tidak boleh kita hidupkan. Mungkin hemat saya Bu Ketua Yayasan, rasa milik bersamanya anak pesantren itu tinggi, sehingga anunna tahu anunna toh punyanya orang punyanya juga. Karena saya belum menemukan pesantren itu yang tidak pernah ada kejadian sandal hilang. Ya, yang penting bukan sandalnya nanti Pak Direktur, sandalnya guru yang hilang. Luar biasa keterlaluannya. Itu yang pertama, orang yang rasa malunya kurang. Yang kedua, yang hilang rasa malunya atau tadlis sirina. Ya, siapa itu? Tidak usah sebut nama, tidak usah tunjuk temannya. Karena siapa yang menunjuk orang, ingat ketika menunjuk orang, jari-jarimu itu lebih banyak mengarah kepada kamu. Iya, lihat. Hanya 1 jarimu ke orang lain, tapi 4 jarimu kembali kepada dirimu. Jadi, makruh. Siapa itu? Mereka itulah yang tidak menjaga marwah pesantren. Salah satunya orang yang ketika keluar dari pesantren libur syariat. Ada istilahnya santri itu Ustaz, libur syariat. Apa itu libur syariat? Kalau di pesantren itu jamaahnya luar biasa, tapi kalau pulang ke rumah jangankan jamaah sholat subuh saja tidak. Itu libur syariat. Nanti rajinnya kalau masuk pesantren lagi. Itu adalah tantangan semua pondok pesantren. Iya. Libur pesantren, libur juga sholatnya. Yang ketiga inilah yang kita harus contoh, syadidul haya, tomatan resiri, rasa malunya tinggi, mengambil apa yang punya haknya. Bahkan Nabi itu meskipun ada makanan yang disuguhkan, kalau belum dipersilahkan dia tidak akan makan. Itu Nabi. Inilah yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya beberapa hal yang saya sempat sampaikan karena ini sudah 10:30. Ya, kalau adik-adik santri enak karena tinggal di sini selesai langsung tidur aman. Kalau saya masih harus pulang ke rumah, Tanru Tedong, perjalanan 1 jam setengah. 1 jam setengah kalau santai
tapi insya Allah kalau pakai bismillah tidak cukup 1 jam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf kepada ustaz-ustazah, tidak bermaksud menggurui, tentu ilmu saya lebih kurang dibandingkan para kiai, para ustaz-ustazah yang ada di sini. Mungkin sebaiknya doa kita serahkan saja ke Pak Direktur, yang mohon izin. Ya, mohon izin MC, saya serahkan saja doa kepada tuan rumah. Sekali lagi akhirul kalam, wabillahi taufiqi wassa'adah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.